Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk teman-teman dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi teks eksposisi dari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 kelas 10. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, pertama ada pengertian dan tujuan dari teks eksposisi, kemudian unsur-unsur yang ada pada teks eksposisi itu bagaimana, dan yang terakhir mengenai struktur-struktur teks. Baik, kita mulai pembelajarannya. Untuk memperkenalkan materi ini, sebelumnya pernahkah kalian berdiskusi bersama dengan teman? Nah, masing-masing dari kita pasti pernah melakukan kegiatan itu. Kegiatan di mana kita mengemukakan pendapat berdasarkan kenyataan yang ada tentang suatu permasalahan. Nah, kalian bisa lihat percakapan ini. Nah, kalian harus tahu informasi yang disampaikan pada teks percakapan yang sudah kalian baca itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi, ketika kita melakukan percakapan atau diskusi, maka secara tidak sadar kita sudah menerapkan teks eksposisi dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Mengapa harus disampaikan secara singkat dan padat? Nah, agar pembaca dapat dengan mudah menangkap atau memahami informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi yang dibacanya. Lalu, apa itu argumen? Argumen itu merupakan pendapat yang didukung oleh fakta-fakta yang benar-benar ada. Pendapat-pendapat itu juga harus disampaikan secara logis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, dalam menulis teks eksposisi, kita tidak boleh asal berpendapat ya. Kita juga harus ingat nih, karena teks eksposisi ini menyajikan fakta dan informasi. Maka, ketika ingin membuat teks eksposisi, harus dipastikan kita memiliki data informasi atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh teks eksposisi ini juga dapat dengan mudah kita temui, seperti pada majalah, surat kabar, tajuk rencana, dan artikel. Selanjutnya, tujuan dari teks ini adalah untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan pembaca. Sehingga setelah membacanya diharapkan pembaca bisa memperoleh pengetahuan secara terperinci tentang suatu hal atau kejadian. Jadi yang perlu kita catat, tujuan dari teks eksposisi ini hanyalah untuk sekedar menjelaskan suatu informasi agar menambah pengetahuan para pembacanya dan tidak bersifat mempengaruhi atau menggiring opini pembacanya. Diingat ya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari teks eksposisi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada pada teks eksposisi. Jadi, suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi apabila memiliki dua unsur utama di dalamnya, yaitu yang pertama memiliki gagasan dan yang kedua mengandung fakta. Diingat ya, memiliki gagasan dan mengandung fakta. Pertama, gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan yang perlu kita catat dan ingat, seperti ada penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi yang dapat mengajak pembacanya untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas oleh penulis. Gagasan ini bisa kita sebut juga sebagai opini atau pendapat, yaitu segala sesuatu yang didasarkan oleh pendapat atau pemikiran seseorang mengenai suatu hal. Kedua, fakta. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi ini menyajikan informasi hingga gagasan yang sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi.
Fakta dalam teks eksposisi ini biasanya juga berupa informasi, misalnya seperti informasi waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi secara singkat, diingat ya, fakta itu merupakan segala sesuatu yang telah terjadi atau segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dan didasarkan dengan bukti yang nyata. Di sini saya juga akan menyampaikan mengenai ciri-ciri kalimat fakta, di mana ciri kalimat fakta adalah kalimatnya itu dapat ditanyakan dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Jadi jika ada kalimat yang bisa ditanyakan yang tadi sudah saya sebutkan, maka kalimat tersebut bisa dikatakan fakta. Semoga dapat dipahami ya mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan struktur teks eksposisi. Ada 3 struktur yang perlu kita ingat apabila kita ingin menyusun teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau biasa disebut dengan interpretasi. Yang pertama, tesis. Tesis ini berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang suatu topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, yaitu struktur teks eksposisi yang berisikan pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Di bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Struktur terakhir dari teks eksposisi ini berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Nah, baik, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai teks eksposisi. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan atau apa yang tadi sudah kita bahas dapat bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Amin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.